pagi anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertemuan sebelumnya, mungkin hari Kamis ini atau yang sebelumnya, itu ada pemasaran. Di sini saya jabarkan beberapa pemasaran yang sekiranya memberi penyegaran buat kalian semua, karena pada bab pemasaran ini kami ambil dari berbagai sumber. Adapun tujuannya adalah mendefinisikan pemasaran dan membuat kerangka langkah proses pemasaran. Berikutnya, menjelaskan pentingnya memahami pelanggan dan pasar dan mengidentifikasi 5 konsep inti pasar. Yang kemarin sudah, ini terkait dengan kalau pemasaran seperti ini, hubungannya dengan manajemen, hubungannya dengan struktur organisasi, dan adanya salesmanship, ya, termasuk siklus akuntansi. Berikutnya, tujuan yang lain, mengidentifikasi elemen kunci dari strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dan mendiskusikan orientasi manajemen pemasaran yang memandu strategi pemasaran. Keempat, mendiskusikan manajemen hubungan pelanggan dan mengidentifikasi strategi penciptaan nilai bagi pelanggan. Yang terakhir, mendeskripsikan tren dan kekuatan utama yang mengubah ruang lingkup pemasaran. Ini kalau kamu kepingin tertarik di bidang ini, kamu bisa mengambil fakultas ekonomi, ada ekonomi manajemen, ekonomi bisnis yang terkait dengan ekonomi kita anak ini. Berikutnya, kajian konsep perusahaan yang berhasil pada saat ini, baik perusahaan besar ataupun kecil, laba atau tidak laba, domestik maupun global. Domestik ya kita, anak global itu di luar itu, negeri dan luar negeri maksudnya. Memiliki fokus pelanggan yang kuat. Tujuan pemasaran, membangun dan menata hubungan pelanggan yang menguntungkan. Nanti kalau kamu belajar, kemarin kan hari Rabu, minggu depan kan belajar tentang salesman, kamu harus membangun hubungan pelanggan. Nah, di situ misalkan siapa yang jadi produsennya, siapa konsumen, itu harus dibangun antara pelanggan sehingga dua-duanya saling menguntungkan, walaupun kamu berkorban untuk menawarkan berbagai fasilitas diskon, fasilitas fee yang lain, ya, banyak macam untuk menego mereka dengan iming-iming imbalan yang sesuai dengan target pemasarannya tanpa harus merugi dari perusahaan itu sendiri. Berikutnya, definisinya, proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Ini kalau sudah pelanggan, kadang pelanggan itu nakalan, sudah dikasih orderannya melarikan diri, gak bayar-bayar, ini parah. Berikutnya, proses atau langkah pemasarannya. Proses pemasarannya mencakup 5 langkah. 4 langkah. Yang pertama, menciptakan nilai. Ini 4 langkahnya apa aja yang menciptakan nilai bagi pelanggan. 4 langkah yang pertama, jadi 5, 4 yang pertama itu menciptakan nilai bagi pelanggan. Ini dijabarkan. Pemasar harus memahami pasar dan kebutuhan. Pemasar merancang strategi pemasaran digerakkan oleh pelanggan agar mendapat mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan sasaran. Biasanya kalau ini member tuh anak, tapi sulit memang pemasaran, cari nasabah itu harus benar kekeh, sabar, bulat, ya. Ini kalau berkembang pesat ya kamu bisa jadi
panutan ya. Dalam langkah ketiga, pemasar membangun program pemasaran yang benar-benar memberikan nilai unggul. Ini baru 3, keempat berikutnya. Seluruh langkah membentuk dasar bagi langkah keempatnya tadi itu 3 itu ini dasarnya. Membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Ini langkah terakhir tadi 4 itu yang pertama. Nah ini yang terakhir dikatakan perusahaan mendapat hasil dari hubungan pelanggan yang kuat dengan menangkap nilai ya komitmennya. Nah, kredibilitas perusahaan akan menjadi bagus, menjadi lebih baik, pelanggan akan menyampaikan ke teman-teman yang lain ya. Kredibilitas, komitmen itu yang tanggung jawabkan betul ya, agar memperoleh hubungan yang baik bagi pelanggan dan menangkap nilai dari pelanggan itu sendiri. Berikutnya, seluruh langkah ini akan membentuk dasar yang kuat. Lalu konsep inti pasar, konsepnya pasar konsepnya nih. Pasar tradisional bukan ya, ini istilah-istilah dalam ekonomi bisnis, ekonomi manajemen seperti ini ya. Untuk dagang itu nggak lepas dari pasar ya, keinginan masyarakat itu yang terpenuhi, makanya dipromokan lewat televisi itu. Kebutuhan, keinginan, permintaan, penawaran, nilai dan kepuasan, pasar dan pertukaran hubungan ekonomi. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar tersebut. Orientasi pasar yang pertama, manajemen pemasaran mengadopsi salah satu 5 orientasi pasar. Konsep produksi, berikutnya konsep produk, konsep penjualan, dan terakhir konsep pemasaran. Ini 5 orientasi pasar ya. Konsep pemasaran, pencapaian tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan target. Konsep penjualan, konsumen tidak akan membeli produk organisasi kecuali organisasi mengadakan penjualan dengan skala besar. Dan usaha promosi, pada hari Rabu besok kamu akan